Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Ini adalah channel yang membahas mengenai cara trading forex, XAU USD dan juga komoditi teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang baru datang dan baru nonton channel kita, boleh di like ya, di komen dan di subscribe teman-teman, share ke teman-teman yang lain kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat dan bisa memberikan teman-teman insight gitu. Oke teman-teman, dan untuk hari ini ya kita akan membahas nih bagaimana cara teman-teman trading saat market XAU itu dalam keadaan sideways atau biasa disebut dengan secondary phase ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di awal minggu kemarin ya kita berhasil mendapatkan profit ya sekitar 400 pips dan juga 300 pips teman-teman. Di sini saya sudah berikan outlooknya ya, di sini saya sudah berikan outlooknya lengkap dengan tanda panah teman-teman, serta alasan saya kenapa memberikan entryan ya atau rekomendasi area-area seperti ini teman-teman. Jadi kita langsung aja mulai ya, dan ini cocok banget ya untuk teman-teman yang baru pertama kali trading. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata ya saya lihat trader-trader di luaran sana itu trading hanya berdasarkan technical analysis ya, tidak trading menggunakan fundamental analysis karena mereka merasa ya fundamental ini sedikit ribet teman-teman karena banyak data yang harus diolah. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa fundamental atau fundamental ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena hal inilah yang akan membantu teman-teman untuk mendapatkan profit yang besar. Jadi kalau teman-teman masuk ya ke Bisa Trading teman-teman, jadi teman-teman boleh klik link yang ada di deskripsi kita teman-teman. Di situ ada link Telegram. Teman-teman boleh masuk langsung ke official kita teman-teman ya, di Bisa Trading official. Di sana saya sering berikan outlook market dan pastinya itu memberikan insight-insight untuk teman-teman trading ke depannya. Ya di sini saya lihat teman-teman ya, banyak para pemula yang mereka trading itu hanya memanfaatkan technical. Ya kalau dengan kita teman-teman akan mendapatkan informasi tambahan berupa fundamental. Dan di awal minggu kemarin teman-teman saya memberikan proyeksi seperti ini. Ya, ini adalah proyeksi bearish scenario atau biasa disebut dengan potensi penurunan di XAU USD atau emas teman-teman ya. Banyak nih yang trading di emas ya. Jadi di sini pas banget nih kita bahas mengenai cara trading ya di emas teman-teman begitu. Nah di awal minggu kemarin saya sempat berikan ya panah turun semua teman-teman ya, ini kan turun semua ya, artinya market ada potensi turun ya atau mengalami taking profit teman-teman. Jadi kalau kita bahas ya kenapa saya memberikan outlook ini teman-teman ya ke teman-teman yang sudah masuk ke channel kita, itu karena beberapa hal teman-teman. Yang pertama itu kita tahu bahwa ya kita masuk langsung ke chart aja teman-teman ya. Kita tahu bahwa kita mulai dari dolarnya dulu ya. US dollar ini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat dari H1 ataupun H4 teman-teman, dia membentuk pola bullish intraday ya, yang dimana area support di 96.500 ini di respect ya. Ini adalah area low tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini harga di respect ya, dan teman-teman lihat ya adanya kenaikan teman-teman setelah harga touch ya atau harga menyentuh area pivot supportnya ini di 96.500. Harga mengalami kenaikan, koreksi dikit, membentuk apa, higher high lebih tinggi teman-teman ya. Di sini juga ada higher high ya, di sini ada higher low ya, yang dimana higher low ini jika di break maka penurunan masih ada potensi kembali ke 96.500. Sebenarnya kalau teman-teman trading, teman-teman cukup lihat higher high dan higher low-nya aja ya. Struktur itu atau bentuk pasar itu teman-teman, bentuk harga itu adalah konfirmasi terbaik untuk teman-teman trading sebenarnya ya. Terlepas dari teknik A, B, C, D, E, F, G ya, semua teknik-teknik itu ya teman-teman akan kembali ke structure ya, support dan resistance structure, itu aja ya. Karena hal tersebutlah yang sampai detik ini membuat kita di private channel itu banyak banget cuannya teman-teman ya, karena kita trading memanfaatkan structure saja ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari dolarnya sendiri ini masih berada pada fase yang bullish teman-teman ya, walaupun kalau teman-teman lihat di sini ini ada penurunan ya. Penurunannya ini kita bisa bilang ini adalah penurunan yang bersifat korektif teman-teman. Kenapa ya? Bukannya turun ya, bukannya udah mulai beres, bukan. Kalau teman-teman lihat secara detail ya, higher high, higher high, higher low ya, swing high, swing low-nya ini kan belum ada yang ditembus teman-teman. Swing low yang terdekat ini aja belum ditembus ya.
Kalau swing low-nya belum ditembus, maka teman-teman belum bisa menyatakan ya atau belum bisa berasumsi ini harga bakalan turun lagi. Kecuali ya harga nanti tembus ke bawah seperti ini teman-teman ya. Lalu retest ke atas. Nah, ini baru bisa turun lagi. Kenapa? Karena higher low-nya saja sudah ditembus teman-teman seperti itu. Ya, ini adalah pergerakan di awal minggu teman-teman. Jadi saya melihat dulu scope atau pandangan dari higher time frame atau time frame yang lebih besar di 4 jam teman-teman. Nah, di 4 jamnya ini saya melihat adanya potensi pullback lagi ya untuk dolar ya dipicu dengan optimistik di trade war atau biasa disebut dengan negosiasi setelah perang dagang terjadi, teman-teman. Dan itu newsnya juga saya berikan ya di sini ya. Saya berikan newsnya teman-teman ya. Ada di sini ya. Pemotongan suku bunga ya, terus ada juga penguatan US dollar teman-teman ya, dan juga kemarin ada Ukraina dan juga Rusia yang ingin berdamai. Ya, jadi kalau misalnya market melihat news seperti ini, contoh kayak gini deh teman-teman ya. Seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini pemotongan suku bunga sebesar 0,5 poin tidak didukung oleh kondisi ekonomi atau data yang ada. Ya, artinya apa? Menunjukkan bahwa pemotongan suku bunga The Fed sebesar 50 basis point tidak mungkin terjadi, mencerminkan keyakinan terhadap data ekonomi saat ini dan ketahanan pasar ketenaga kerjaan yang solid atau stabil, teman-teman. Ya, dampaknya apa? Dampaknya USD bullish dan emasnya bearish. Ya, jadi kalau teman-teman ya masuk ke komunitas kita, teman-teman sudah pasti dapat berita-berita seperti ini yang ini akan membantu teman-teman ya untuk melihat pergerakan ke depannya seperti apa. Nah, di awal minggu kita dapat beberapa data yang sebenarnya itu positif untuk US dollar, teman-teman, baik itu dari deeskalasi atau biasa disebut sebagai damai ya antara Rusia dan Ukraina, itu yang pertama. Yang kedua juga penguatan US dollar dengan data ekonomi yang solid. Terus yang ketiga juga ada teman-teman ya namanya itu trade war optimism, yang dimana Donald Trump melakukan negosiasi dengan beberapa partner bisnis mereka. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya mendapat dua hal ya yang bisa membawa harga emas turun sebenarnya teman-teman ya. Dan ya kalau kita lihat di sini ya di emasnya sendiri, ya kita lihat masuk ke emas. Nah, kalau teman-teman scoop ya, kalau kita perkecil ya teman-teman di 4 jam ini emas masih berada pada fase sideway. Ya, inilah materi kita teman-teman ya, bagaimana cara trading ketika harga emas sideway. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat harga emas sideway, teman-teman yang perlu diperhatikan itu apa? Higher time frame-nya dulu. Ya, kalau teman-teman lihat higher time frame-nya sideway, maka teman-teman bisa manfaatkan buy low sell high ya. Manfaatkan aja resistance ataupun support-support yang berada di H1 ataupun H4 untuk melakukan transaksi. Sebenarnya gampang, tetapi banyak trader yang berekspektasi tinggi ketika pasar sedang sideway. Ya, kalau pasar sedang tren, contoh ya, trennya tren bullish, maka teman-teman bisa hold lebih lama, bisa sampai sebulan, bisa sampai 2 bulan seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya pasarnya sideway, yang teman-teman perlu pahami adalah ini sideway, yang dimana harga bisa naik dan turun secara cepat dalam waktu yang bersamaan. Contoh, ya di jam 1 harga turun 100 pip ya, di jam 2 harga naik lagi 100 pip. Itu hal yang mudah dan hal yang gampang ketika pasar seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman trading ya, apalagi baru belajar trading dan melihat pasar dalam keadaan sideway, yang perlu teman-teman lakukan itu adalah observasi dulu ya. Yang pertama itu price actionnya. Ya, kalau kita turunkan ke H1 teman-teman ya, saya paling suka trading ya dan melihat pergerakan itu di H1. Teman-teman boleh lihat struktur kunci ya atau key levelnya di sini. Ya, kalau pertama saya lihat itu ada di sini. Ya, ini adalah structure key level yang pertama, yang dimana ya ini ditembus dengan candle full body seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya area support atau area resistance itu ditembus dengan candle full body, maka ini adalah area yang cukup kuat untuk memantulkan harga. Terus ya key level yang di sini juga ada teman-teman ya di 3430-an, yang ini bisa saja di retest oleh harga, tetapi ya kalau kita lihat di hari Jumatnya harga tidak di retest ya. Yang ada harga lanjut turun. Maka di hari Seninnya saya lihat teman-teman ya, ketika pasar mengalami penurunan seperti ini, saya akan melihat kenapa harga bisa turun. Ya, ternyata pada saat itu kita mendapat sentimen dan juga berita mengenai Zelensky dan juga Putin yang ingin bertemu di Alaska untuk membahas perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, ya emas naik karena perang. Ya, kalau misalnya perangnya damai, maka emas akan turun.
Segampang itu aja ya cara memanfaatkan news ataupun berita yang keluar teman-teman ya, baik itu sentimen ataupun berita ekonomi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat harga emas ini turun karena apa? Karena contoh ya, Ukraina sama Rusia itu damai ya. Tapi kalau misalnya salah satu dari Ukraina dan Rusia melanggar janji mereka, contoh kayak Rusia menyerang Ukraina lagi, maka itu harga sudah pasti berbalik teman-teman. Dia bisa jadi naik lagi. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan saja ya. Ini big sentimennya di mana? Oh ternyata di perdamaian ya, perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Kalau salah satu dari mereka itu ada yang menyerang dan mengakibatkan tensi perang itu naik lagi, maka sudah pasti harga emas naik. Kenapa? Karena setiap eh, perang terjadi ya, safe haven itu akan menjadi pilihan terbaik oleh para investor besar. Makanya setiap perang terjadi harga emas itu naik teman-teman. Dan ya yang perlu teman-teman lihat yang kedua itu adalah pergerakan ya di H1 ketika harga sideways ya. Jadi sideways ini teman-teman dia identik dengan pergerakan yang impulsif, terus sideways seperti ini choppy ya kalau kita bahasanya ya, atau pergerakan yang cukup kacau, impulsif ya, choppy lagi, dan di sini ada impulsif lagi, choppy ya, impulsif ya, choppy, dan sini ada impulsif teman-teman. Nah itu yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman trading XAU. Tidak selamanya harga itu bergerak cepat teman-teman. Ada momen di mana harga akan bergerak sangat lambat. Ya kalau misalnya di masa sideways seperti ini ya harga bisa saja bergerak lambat kapan saja dan di mana saja teman-teman. Maka yang saya lebih suka ketika teman-teman trading XAU ya, yang pertama kali teman-teman lihat itu adalah higher time frame-nya. Ya, higher time frame itu sangat membantu teman-teman trading. Dan ya, kalau misalnya teman-teman trading pada kondisi market seperti ini, teman-teman tidak bisa mengharap profit yang besar seperti 1000 pips, 500 pips ya. Teman-teman boleh out di 100 atau 200 pip aja ya. Karena kita tahu bahwa kemungkinan di esok harinya harga bisa saja di sweep ke atas atau bisa dikejar lagi. Nah, itu pentingnya juga teman-teman kalau misalnya teman-teman trading ya memanfaatkan data dari fundamental ya, data dari berita, baik itu berita ekonomi ataupun berita eh, sentimen teman-teman. Jadi teman-teman tradingnya tidak asal-asalan seperti itu ya. Nah, jadi ketika teman-teman lihat ya pergerakan sideways, terus yang kedua teman-teman lihat oh ternyata Rusia dan Ukraina itu sudah mulai mengatur yang namanya perdamaian ya, yang artinya eskalasi atau tensi di perang antara Rusia dan Ukraina itu kemungkinan besar akan menurun dan membuat harga emas itu turun. Kenapa? Karena ketika perang sudah selesai, investor akan kembali lagi ke risking asset atau saham maupun cryptocurrency. Itu adalah capital flow namanya teman-teman, atau pergerakan arus modal. Ya, jadi kalau misalnya salah satu dari optimistik di beritanya itu salah satunya itu sudah muncul dan itu memberikan kita indikasi bahwa harga ini sudah mulai optimis ya, maksudnya itu sentimen sudah mulai optimis di mana investor besar sudah mulai masuk ke risking aset seperti saham dan juga kripto. Kalau teman-teman lihat kripto sudah mulai naik teman-teman kemarin ya ke 120-an untuk Bitcoinnya dan 120 ribuan ya untuk Bitcoinnya, dan untuk saham S&P 500 juga mengalami kenaikan teman-teman ya, mencetak rekor all time high-nya lagi, dan emas mengalami penurunan. Nah, berarti kita lihat ya, oh berarti ini ketika Rusia dan Ukraina merencanakan untuk berdamai, kemungkinan harga emas turun ya. Lalu pertanyaannya, di mana kita entry? Betul ya teman-teman ya, di mana kita entry? Nah, kalau saya pribadi ya saya akan entry di key level area teman-teman. Saya akan jeli melihat struktur harga ya. Jadi emas itu dia kan pergerakannya seperti ini ya teman-teman. Nah ya, dia nggak ada tuh ya yang turun naiknya itu santai, enggak, dia biasa agresif turun agresif juga, naik agresif turun agresif juga. Maka ketika hari Senin dimulai teman-teman ya, ini ketika hari Senin dimulai saya akan mengidentifikasi pergerakan harga itu teman-teman seperti ini ya, naik naik ya. Nah ini adalah contoh, sorry ya, ini adalah contoh dari swing low yang baru ya, swing low yang baru, dan di sini ada swing high teman-teman ya. Nah, jadi target saya itu at least harga menyentuh area sebelum swing high-nya ini untuk turun ke bawah. Kenapa saya tidak tepatkan di sini? Karena ini bukan area yang ideal, teman-teman. Ya, ini adalah area high yang terjadi ketika pasar Senin atau market open ya. Pasar dibuka itu saya tidak mencari sell pada area resistance terdekat ataupun support di area terdekat. Saya lebih menunggu di atasnya lagi teman-teman.
Ya, saya tunggu lebih tinggi, ya baik itu di 3.350-an. Kenapa? Karena ini market Senin. Market Senin itu penuh dengan manipulasi, pergerakannya sangat impulsif, teman-teman, ya. Jadi ketika harga naik, ya. Nah, seperti ini, ya dia turun bentar doang. Dia naik selagi harga tidak break di sini, maka ini masih ada penurunan, teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman lihat ya harga turun lagi ya, turun terus ya, datanya tetap sama teman-teman ya, menunjukkan optimistik de-risking aset dan juga perang antara Rusia dan Ukraina mulai mereda, teman-teman ya. Jadi di esok harinya pun saya tetap akan cari sell. Kenapa? Karena saya punya dua data yang cukup kuat untuk membawa harga turun, teman-teman ya. Ini adalah penurunan di hari kemarin, di hari esoknya saya akan aim level sini, teman-teman ya, untuk area entry saya. Ya, jadi ketika harga masuk maka saya sudah bisa entry sell ya. Dan ini kita berikan juga teman-teman di private channel kita, teman-teman ya, dengan target di bawah sini. Dan ya ini hit take profit kita, dan banyak juga teman-teman yang sudah profit ya kemarin, ada yang tahan dari sini dan ada juga yang entry bareng di sini, teman-teman ya. Lumayan sekitar 290 pips ya, atau 300 pips untuk area entry sell kita, dan juga sekitar 400 pip untuk area entry sell pertama kita, teman-teman yang di sini. Ya, jadi kalau teman-teman ikut ya teman-teman sudah pasti dapat cuan 400 pip di sini dan juga 300 pip di sini ya. Dan ya, dan teman-teman bisa lihat ya penurunannya cukup dalam ya, teman-teman ya. Dan ini memberikan penurunan yang cukup agresif dan juga profit yang cukup besar, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru trading ya, khususnya untuk teman-teman yang baru trading ya, pahami dulu struktur, itu yang pertama. Teman-teman zoom out ke time frame yang besar, itu yang kedua. Terus yang ketiga, teman-teman pahami ini market sedang dalam kondisi seperti apa. Apakah marketnya ini mengalami sentimen yang berdampak positif atau negatif untuk US dollar maupun emas, teman-teman. Ya, jadi contoh kalau misal teman-teman dapat berita mengenai perang, maka teman-teman akan ya mendapatkan konfirmasi berupa buy sebenarnya. Kalau perang ya, kalau perang itu udah pasti buy, teman-teman. Ya, apalagi tambah lagi nanti direspon sama negara-negara yang ikutan juga. Ya, jadi itu akan membuat harga emas naik. Nah, contoh kalau misalnya kayak sekarang ya, Ukraina dan Rusia itu berdamai, maka teman-teman bisa sell. Kenapa? Karena tensi dari perangnya sendiri sudah mulai memudar, teman-teman, di mana itu akan menjadi yang namanya deeskalasi. Jadi ada namanya eskalasi dan juga deeskalasi. Eskalasi itu adalah tensi yang meningkat, deeskalasi itu adalah tensi atau ya sentimen yang menurun, teman-teman. Ya, jadi itu bisa berdampak kepada pergerakan ini ya, pergerakan harga emas secara global, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru trading ya, pastikan teman-teman mendapatkan informasi yang lebih banyak ya. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke channel kita, langsung aja masuk ya, karena di sini teman-teman juga akan mendapatkan berita-berita, teman-teman, seperti news seperti ini lengkap, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan ya, terus juga teman-teman bisa dapat market value. Ini pergerakan setiap hari kita bahas ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, boleh tanya saya di Telegram, teman-teman ya. So sampai jumpa di video berikutnya. So see you guys juga ya. Salam cuan, peace.